Colosseum tuh nggak salah 28 sepak bola nggak sih? Oh iya. Loh, berarti stadion 2 kali. Ini Magu tambah Krida. Oh, tambah ini SSA mas. Oh. Magu. Nanti di zoom jadi. Baca dewe iki. Maca dhewe iki. Ah tak wacoki mas. Nah, ini tuh menurutku Aku langsung kepikiran Indosiar. Naga Indosiar. Apa naga Indosiar? Naga Indonesia di sini. Ya sebenarnya kita tuh suka semuanya karena apa? Apa ya? Punya karakter masing-masing. Bukan. Apa ya? Mencerminkan inner child yang kita suka. Ya, halo semuanya. Selamat datang di Berbi Muhammad. comeback bos. 2025. Betul. Oh ya, Happy New Year teman-teman. Lama banget tuh. Udah sekarang Ramadan ya. Tapi moga aja tayangnya cepet-cepet ya. Untuk yang di belakang kamera. Editor baru. Ya, yang lama yang ini ya. Sekarang kalau misal kita baru mau tolong ya editor nanti dikasih di belakang subtitle atau filmnya. Nah, oh iya tadi. Yang ini udah nggak pusing-pusing lagi. udah berani nyuruh-nyuruh. Betul. Oke, kita nih mau bahas apa sih? Bahas film. Ya, Ya, kita kan selalu oke. bahas film. Ya kan dari kemarin film nih. Berarti ini film lagi. Film lagi. Oke. Film apa sih yang mau kita bahas? Asik Film ya? ini tentang monster. Monster. Oh, Monsterverse. Ya, dunia permonsteran. Monster itu katanya bisa nyetrum. Belut mas. Oh, belum. Bukan. Yang hijau. Hijau. Itu. Bukan hijau. Opok mana? Bukan. Enggak ada Yang hijau. monsternya itu Ijo sih betetet nih toh. Woi, apa mas? Sik dipateni dulu monster ya. Apa? Artinya Ya kita mau membahas film tentang Godzilla X Kong, bukan The versus New- Kong. Ya, tapi yang The New Empire 2024. Betul. Yang disutradarai oleh Adam Wingard, yang bergenre tentang aksi, fiksi ilmiah sama petualangan. tahun rilisnya tahun berapa tuh filmnya? 2024 mas. 2024, Udah dibilang, ya? mas tadi. Mas. Oh iya. Tadi masih baru kan, angkat-angkat kemarin. Iya, angkat-angkat. Ini sinopsis sederhananya kayak gimana sih film ini? Ngangkat apa sih? Nah, masalah gimana? Sinopsisnya tuh. Kalau dari film yang tak tonton ini ya, inti ceritanya itu mengisahkan tahu monster Godzilla sama Kong ya kan, yang mungkin orang-orang tuh ngiranya kayak mereka tuh musuhan atau gimana, tapi di film ini mereka bekerja sama buat Buat apa? ngalahin satu musuh yang sama. Oh, jadi mereka menyatukan kekuatan. Ya, menyatukan kekuatan. Terus nih, ini tuh film tuh dibikin ya itu tadi kan karena mau ngelawan monster yang tadi. Monster yang bikin Terus? kerusuhan. Terus kalau dari alur cerita ini, menurut kalian ini nggak apa ya kayak menarik ya? Atau sih? Kenalan tadi mas ya. kenalan atau? Alurnya gimana nih? Menurut kalian tuh asik atau enggak sih? Maksudnya atau dari apa ya namanya? Pembungkusan. Iya, pembungkusan Ceritanya. ceritanya ini alurnya enak nggak buat ditonton atau menarik nggak sih? Kalau aku sih alurnya maju mundur ya. Iya juga sih. Kan karena cerita sebelumnya kan mereka musuhan, Iya. mereka kan berantem kan. Berantem. Nah tapi di film ini kan dia ya itu tadi jadi satu, kok malah akrab mereka malah bestie ya. Ya. Tapi ada yang nge-trigger hal itu. Kenapa mereka malah jadi bestie dan kerja sama? Nanti dibahas. Oh, iya. Siapa itu triggernya? Ada nanti di Di sekalian tengah-tengah. aja, Oh, di sekalian aja tengah-tengah. di alur ceritanya. Nah, ayo mas, ayo mas, ayo mas.
Boleh nggak sih balik ke awal? Boleh. Mas, scroll Mas. Aku tadi sebelum take ini baca-baca tentang, karena kan aku ini biasa di produser real ya, hitung-hitung duit lah, penasaran lah, nyari budgeting ya, budgeting habis film New Empire Godzilla X Kong ini. Di situ tertulis hanya 135 juta. Hanya Mas. Dolar. Hanya. Itu dolar loh, Mas. Jadi itu kecil kan? Iya nggak sih? Tapi kemungkinan dia kecilnya mungkin karena propertinya dia nggak asli. Kan dia pakai iya. CGI. Dia pakai CGI, kebanyakan CGI. Jadi Betul. orang-orang yang dia kerjain, oh ya udah nggak sebanyak properti yang mahal-mahal Artnya nggak banget repot. lah istilahnya. iya. Artnya easy. Ya green screen doang sih sebenarnya. Emang mereka nggak nyewa Godzilla ya? Nyewa. Kok nyewa Mas? Emang ada yang nyewain Godzilla ya? Ada kayaknya. Ada ya. Mereka buat. Oh, Yang buat malah. Mungkin Godzilla-nya kalau dari pandanganku ya art ya. Cuman kayak tahu nggak sih kayak cuman kepalanya doang nanti. Terus nanti bagian badan segala macam nanti masuknya ke CGI-nya juga. Oh, Karena nggak ini mungkin teknisnya nih, teknis pembuatannya filmnya. Betul, karena nggak mungkin dong kalau misal kita Full ya? bikin bener-bener full satu badan, terus kita manipulasi dengan cara Ini. orangnya itu nanti kecil. Besar. Doraemon dong. Bukan Doraemon. Kalau ada itu gampang lebihan kan. Oh iya betul. Film Amerika kok Jepang loh. Amerika. Oke lanjut, kita berarti ke pembahasan alur cerita film. Iya, ya. 135 juta itu berapa sih? 35 juta. 135 juta dolar Dikali 16. dikali 16 miliar ya. Pasti Kita cari. A few moments later. 22 M. M. Ya, murah ya termasuk buat film ya Triliun termasuk. apa Ya. M? Enggak sampai lah triliun. Kalau sampai triliun kan anu kok. Lagi kah? Alur cerita. Alur cerita ini maju mundur yang tadi ya kan. Betul. Yang bikin maju mundur tuh karena apa sih? Nostalgia atau apa? Kayaknya sih ngubungin dari cerita film sebelumnya sih kayaknya. Oh, berarti kan ini apa? Film di sini kan dibangkitin lagi buat alur ceritanya pakai cerita yang lama ya. Nah, cerita yang kemarin ada hubungannya gitu. Jadi orang yang baru nonton pun masih agak-agak ngerti lah ya, meskipun belum nonton yang sebelumnya. Masih Bisa. karena apanya udah tahu lah ya. Faktor atau penyebab masalah itu masih bisa kelihatan kok. Nah, masalah apa sih yang di nostalgiain di apa di flashbackin di situ tuh yang paling kuat? Suku apa? Suku Iwi. Iwi ya. Iya benar. Iya, Yang suku anak Iwi. kecilnya itu. Anak kecil itu yang pakai ini kan? Apa Bukan sih? Iwa. Siapa namanya? Siapa? Bocilnya? Jia. Jia. Dia kan sukunya dia itu di awal cerita sebenarnya belum dikelihatanin. Karena di awal cerita itu kita cuma diperlihatkan dari Kong yang punya masalah sakit gigi yang akhirnya dia naik ke apa ya? Hollow Earth. Hollow Earth bawah. Maksudnya permukaannya. Dia di permukaan di dunianya manusia. Nah, yang pada akhirnya dia itu minta tolong sama manusia biar giginya itu dicabut. Terus sama manusia akhirnya diganti pakai gigi besi. Gigi uranium atau apa itu? Nah, dari situ si Jia pas baru sekolah itu ngerasain ada sinyal yang bentuknya tuh kayak piramid gitulah. Piramid. Itu sinyal apa Nah, coba, Mas? ternyata itu tuh sinyal SOS dari si suku Iwi. Tapi kalau salah nanti seingatku Iwa ya. Ya, Seingatku Iwa. ya nanti Iwa Iwi. di ini ya di revisi. Nah, habis itu baru deh si Godzilla itu yang tidur di Roma, yang tidur di Colosseum. kasurnya termasuknya. Colosseum. Di Colosseum itu kebangun karena sinyalnya itu yang dimana nge-trigger Si Godzilla-nya ya buat itu masuk ke Hollow Earth. Hollow Earth karena ya kan saling berhubungan. Kayak Godzilla itu punya wilayah sendiri, Kong punya wilayah sendiri. Nah, jadi kayak kalau misalnya Kang kan sempet naik tuh ke atas ke permukaan. Nah, kiranya tuh Godzilla itu kayak nyari gara-gara nih orang gitu kan masuk wilayahnya. Apa lu gitu? Oh iya, berarti kita diarahkan ke situ. ke Yaitu ketika siapa sih namanya? Kong naik. Mhm. Kan kita mikirnya
wah ini gara-gara Kong Godzilla bangun. Oh, masuk ke wilayahnya. Padahal kan itu panggilan dari Hollow Earth. Bukan Oh, sinyalnya dari iya, sini. Oh, iya. bukan dari si Kongnya. Bisa Tapi kita sih. diarahkan ke situ sama Adam. Oh iya ya. Adam. Adam, awas lu Adam. Bilang Adam. Kenapa nggak sama sutradaranya itu? Adam banget. Bener sih bisa itu bisa masuk ke perspektif di awal ya. Nah, ya. Kita kiranya wah ini gara-gara Kong Godzilla marah ini masuk ke wilayahnya. Bisa. Ya, bisa. Masalah juga. Kita dibawa ke situ. Yang Ternyata bukan. Ternyata dijelasin di selanjutnya karena si Jia dapat sinyalnya itu kan. Terus nih, apalagi nih selanjutnya nih? Oh ya di cerita di film ini juga nanti kenapa bakalan dijelasin juga kenapa kok si Godzilla sama si Kong ini nggak bisa bersatu. Nanti dijelasin sama ratunya. Oh iya. Apa ya namanya? Siapa itu? Pemimpinnya Iwi. Iya, pemimpin suku Iwi, ratunya. Kepala si ratunya. Ya, Kayak kepala suku lah gitu lah. Ibu suku. Penjelasannya dia pakai bahasa apa mas? Bahasa tumbuhan. Itu baru gitu. Dia pakai bahasa telepati. Tumbuhan. Telepati. Tumbuhan bahasa nih P. Ini. Jadi ilalang. Ya, jadi mereka tuh bahasanya telepati. Tapi dia juga bisa Itu syarat apa telepati sih? beda. Kalau isyarat itu sih Isyarat, dia. iya. Kalau sukunya telepati dia. Ini nggak ngomong ya? Nggak usah langsung kehubung pikiran. Langsung. Karena kan si Jia hidup sama manusia. Ah, betul. Nggak Nggak ngerti. nggak ngerti telepati. Jadi harus ini si Bahasa Jia. isyarat. Ya. Tapi si suku Iwi ini tuh bisa bisa memahami manusia, Bahasa manusia. Iya, begitu. Kebalikannya malah ya. Kayak kalau misalnya manusia nggak bisa paham Bahasa obrolan telepati yang mereka obrolin, tapi sukunya mereka suku bisa mereka ngerti bahasa kita. tahu. Itu kayak beda level ini Iya nggak sih sih. indra nggak sih Iya, jadinya? iya. Kenapa? Makanya kenapa si Jia bisa ngobrol sama si Kong? Nah, Oh. tapi Kong kan sempet isyarat juga. Pas Iya, tangannya banyak beku tuh. Iya, banyaknya kan isyarat, banyaknya dari dulu juga. Karena kan Patu ngomong-ngomongannya kan ada manusianya juga. Mungkin Oh, bisa biar jadi tahu. kalau nggak ada cuman Kong sama Jia doang, ya udah nggak usah pakai. Iya sih, isyarat. dari batin udah tahu kan mereka. Tapi kenapa ini ya nggak ngomong sama Godzilla pakai telepati juga? Nah, kita nggak tahu nanti kita yang nonton. Iya sih. Ada Motra. Motra itu siapa sih mas? Yang mana tuh? Kalau aku sama Sahal sih, Bang Hal ya, itu bilangnya tuh kupu-kupu sebagai apa ya bilangnya, penjaga perdamaian, penjaga antara dua universe, penyeimbang. penyeimbang, gitu lah. Makanya si Jia tuh jadi kuncinya biar si Kong sama Godzilla bisa bersatu. Lanjut apa nih? Segmen berikutnya. Segmen berikutnya itu ada Apa nih? tentang visual sama CGI. Wah, berat nih. Efek visual dan CGI. Ini film ya emang Full. ya nggak full Banyak juga sih. sih. Dia apa ya? Buat membuat CGI kan pasti ada properti-properti yang tadi kita bahas kan, kayak kepalanya doang atau cuma titik-titik doang. Buat nyari apa? Nyari apa? Visualnya. Ya visualnya biar Geraknya. Ya geraknya biar enak gitu waktu ngedit CGI. Tapi Ya. yang aku bingung ya sebenarnya dari artistiknya di Godzilla X Kong ini ya. Yang pertama itu apakah emang itu visualnya cuman dalam bentuk atau yang barusan aku pikirin banget nih, kita ambil geraknya doang, terus habis itu orangnya kita shoot lagi pakai green screen yang akhirnya dimana orang yang kita masukin gerakannya kita masukin lagi terus kita perbesar yang dimana biar Kelihatan kecil orang-orangnya kelihatan kecil, manipulasi green screen lah istilahnya. Tapi emang kayaknya di BTS-nya ada gak sih pembuatannya itu yang gelantungan itu? Ada. Gak ada ya? Atau itu film lama ya? Aku juga lupa ya. Yang ku bingungin lagi tuh kan kalau di Hollow Earth itu kan dia ini gravitasi. Coba diulang bang. Gravitasi. Nah, yang ku bingung visualnya itu bisa ngeliatin kalau Kongnya naik
itu dia nggak jatuh. Kelihatan kan, misalnya di bulat nih gini nih, manusianya ada di sini, dan visualnya dari sini nih, jadi otomatis kan bawah sini. Tapi Hollow Earth tuh kan transisinya ada di atas. Itu kemarin aku tanya sih, gimana caranya Kong bisa naik sampai masuk ke transisi? Oh, Kayak itu bacaan properti. nah, si Kongnya ini bisa naik ke transisi dan ternyata terjawab pas si Kong mau datengin si Godzilla biar masuk ke Hollow Earth. Itu ternyata emang kuncinya ada di piramidanya si suku Iwi. Nah, disitulah kenapa si Kong bisa naik, karena di dalam putaran ini Berlapis-lapis. kayak kalau di bumi kan gravitasinya cuma di tengah, sedangkan ini tuh kayak di sampingnya gitu loh. Jadinya gravitasinya narik dia, walaupun mau muter gini pun dia bakalan kayak di bawah terus. Nah itu yang aku awalnya agak bingung tuh gimana caranya mereka syutingnya itu. Ngeri sih. Kalau misal dari efek visual gimana? Efek visual yang menurut kalian tricky atau apa ya? Paling rumit pas scene mana sih? Efek visual. Ayo. Pas anunya sih pertarungannya malah. Karena Empat ada monsternya itu. kan masuk satu frame semua tuh. Ya, satu frame. Oh iya. Belum sama visual runtuhan gedung-gedung ya. Debu, rot-rotannya, laser, kan itu Oh. serot-serotan. Itu berapa layer itu, Mas? Wah, itu pasti banyak banget itu. Kalau kayak gitu tuh biasanya dipakai apa sih? Ngerti nggak? Ya, mungkin pakai aplikasi pembuat 3D gitu. Capcut. mungkin. Cepcut. Template nggak sih? Ya pokoknya itulah, kita belum di tier situ ya. Tapi menurutku itu udah canggih banget sih, gila. Nah, kalian tahu Simo kan? Ya, yang S. Yang S. Ya, Yang tahu. S. Terus? Aku punya pertanyaan. Kenapa? Dia kan budak si Scar King. Panzer, siapa sih? Scar King. Scar King kan. Bisa dikendalikan. Tapi kenapa dikurung di balik lava? Kenapa nggak meleleh ya? Enggak, maksudnya kenapa dikurung sedangkan dia bisa mengendalikan si Simo itu? Kenapa ya? Apa mungkin biar penonton Pertanyaannya? biar Kaget. Nggak bakal expect kalau punya peliharaan atau itu kan. Karena kan berputar balik kan es dengan api. Iya sih. Karena kan itu di setnya kan kita dari masuk Kongnya masuk kan lava semua kan, set lava. Gak ada yang kelihatan es. Mungkin karena itu disembunyikan ya. Aku kok jauh dewe. Atau bisa Ya wis. Kalau sih ngerti. atau bisa gini. Mungkin emang sengaja dikurung di goa tapi mulut goanya tuh ditutupin sama lava. Biar dia Nggak lari. ya bisa nggak lari, atau suatu saat kalau misalnya si Scar King-nya lengah kan dia bisa ngambil kesempatan buat lari atau gimana kan. Nggak tahu juga kalau misalnya jarum yang buat ngendaliin si Simo itu ada jarak tertentu atau kayak gimana kan. Wireless toh. Baru hilang mas. Sinyalnya kena tembok. Antenanya hilang. Bang, lagi waktu warnya kan si Scar King tinggal nunjuk-nunjuk pakai jarum gitu. Iya sih. Power Mungkin off. gitu, karena kan ya itu tadi karena berbanding kebalik kan mungkin kelemahannya biar nggak banyak tingkah gitu lah, atau biar nggak punya kebebasan gitu. Iya juga sih. Tapi kalian bertanya-tanya nggak sih kenapa kok Scar King bisa ditaruh di tempat-tempat lahir? Kenapa tuh? Ya karena tempat paling Karena kita mumpuni di situ ya cuman itu. Apa? Tempat paling mumpuni buat apa sih? Buat ngurung. Nah, kenapa kok dikurung? Nah itu. Dikurung. Ya jatuhnya Scar King itu dikurung termasuknya. Jatuhnya dikurung. Sama Si siapa? namanya? Motra mas. Motra. Kalau nggak Motra ya sama si luhurnya suku Iwi. Karena kan diceritain itu kan memang apa ya, troublemaker gitu loh, pembuat masalah si Scar King itu. Makanya si Kong sama si Godzilla kan apa ya, dua entitas yang saling nyimbangin gitu loh. Punya wilayah sendiri-sendiri.
Tapi sebenarnya udah dijelasin juga sama si ratunya kenapa kok Skarkin dikurung, termasuknya di lahar. Heeh. Nah dia tuh adalah sebenarnya kayak ya dia bilangnya simpanse gitu tadi bilangnya. Simpanse yang bisa dibilang paling kuat. Nah di situ dia itu kayak udah dikasih apa ya, tanggung jawab gitu karena dia paling kuat buat jaga ini segala macam, tapi kekuatannya dia itu disalahgunakan sama dia yang dimana malah akhirnya jadiin kayak rakyatnya ya istilahnya itu malah jadi budak gitu, yang dimana si kaum Iwi ini itu menyembunyikan suku mereka karena sebelumnya itu udah punah karena ada suatu musibah lah gitu, yang suku Iwi ini disembunyiin sama si Mothra pakai nektarnya. Nah, sama mas aku jawab sendiri juga mas. Itu, oke lanjut kita ke Apa nih? Apa tuh? mati mas. Gelap nih. Sinemato, sinematonya kita. Berarti ke visualnya ya. Visual. Sinemato itu berarti ada di tata letak kamera sama di pencahayaan. Angle. Malaikat. Angel. Wangel. Apa nih? Oh ini udah mas. Oh pertanyaan. Berarti ke sinema dulu aja ya mungkin ya. Iya. Sinema Sinema tadi visual ya. Minus ya mas ya. Minus. Oke, kalau menurut teman-teman nih, sinemanya dari Godzilla X Iya. Kong ini gimana? Komen ya dia. Bawah dong, di bawah. Dari mana nih? Dari kamera dulu apa dari lighting dulu? Kita biasanya lighting dulu. Lighting dulu. Tapi bisa juga di reframing. Bisa. Ya itu semua kan jadi satu. Cuman coba kita kulik dari pencahayaan. Boleh. Ini tuh di sini tuh latar waktunya tuh gimana sih? Kan dia suka kayak nggak jelas gitu kan, dari terang gelapnya terang. Oh bergelut. Ditangkap ini Bulu karena apa itu? belum tidur. gua nggak sih termasuknya. Bagi tahu Tapi dosa. ada yang kayak matahari juga. Toh, Oh iya. Ya kayak dunia biasa sih, kayak dataran Cuman double lebih ya. ke pedalaman gitu sih. Mas, tangi mas. Malah turu. Bukan tidur mas itu. Tapi Bayangin visualnya. Oke. Terus Ya kalau bayanganku sih Kak tadi ngomong lagi Iya, kan. Ya. Mungkin nggak tahu ya kalau misalnya mainan framing kamera atau pencahayaan lighting itu pasti juga ada apa tuh biasanya kayak apa ya, diskusi dulu sama VFX-nya kan. Iya. Bisa jadi yang ditayangin itu satu frame yang kelihatannya, ini kayaknya misal contoh kayak di piramida gitu kan, kayaknya ini mereka datang ke piramida terus dihancurin bareng-bareng atau gimana gitu kan, ternyata itu membuat sendiri. Iya. Ya kan bisa jadi ya tergantung scene-nya mau diambil itu emang Iya. beneran nyata atau dibuat pakai komputer. Tapi itu juga ini loh setauku, apa sih? Jadi ketika CGI itu dibikin kan kayak contohnya tadi ada manusia, terus ada Godzilla palsunya. Nah itu kan permainan cahaya juga diperanin di situ. Ini mau ada cahaya lewat atau cahaya apa gitu kan? Oh, real iya. gitu, maksudnya beamnya ya? Iya, tetap dimnya dari apa ya? Atmosfer apa ya? Beam bukan dim. Beam Dim itu tuh apa? mobil mas. Iya. Beam. Beam itu apa? Laser beam. Ya itulah pokoknya ada. Beam. Aku emang nyanyi mas aku mas. Jadi kan tuh. Soda beam. Sakti. Lanjut. Ya maksudnya itu tadi ketika pembuatan film ini kan kayak ya penting lah ya, jadi dari VFX kan mesti kan ada cahaya ya tinggal dibikin aja. Tapi kan perencanaan itu juga harus matang kan, juga harus ketika nanti shoot manusia juga cahayanya juga harus sama. Jadi konti lah ibaratnya. Oh nanti tuh mau dikasih kilauan nih, ya udah nanti juga emang ada cahaya yang beneran kilau, jadi nggak mukanya juga di CGI juga enggak juga. Berarti kan kalau ada keterlibatan scene-nya tuh ada orang-orang juga kan, mau nggak mau juga ngetek
shoot yang Ya, ada selayaknya seperti di CGI-nya. keadaan di mana kayak CGI-nya itu mau kayak gimana kan harus sama. Bener-bener. Belum nyampe itu pada saat visual yang ketika Kong keluar, yang terakhir yang di piramida. Dia kan keluar lewat piramida. Dari mana? Dari Hollow Earth. Keluar kan. Nah, di situ Godzilla nggak kan? Ada bukaan. Bukaan Hollow Earth nyamperin. Tapi di situ visualnya itu awalnya kan si Kong keluar, visual. Terus tiba-tiba katu ke Godzilla yang di atas itu. Aku kira deket. Tak kira langsung dia mau terjun itu langsung nyerang Kong gitu loh. Karena penyampaiannya kurang gitu loh. Menurutku ya. Tapi aslinya jauh. Aslinya jauh. Entah harusnya kameranya digeser. Aduh, Sana langsung ke aja. arah Atau movement ya, Godzilla, langsung ya, movement lah. movementnya. Itu langsung cut dulu. Jadi kayak kiraku di Jauh, sini langsung dan dikasih ke di muka. sini. Harusnya tak kira deketin loh yang Iya. mau loncat, ternyata nyebur. Iya. Masih jalan lagi antar negara. Antar benua itu Mas. Masih nyem. Dari Brazil itu ya. Nah, itu sih visualnya. Nah, terus pada ini nggak sih? Nggak sih? Habis dia loncat dari ini tebing ke air di shoot selanjutnya tiba-tiba Godzilla udah sampai di piramida. Itu aneh ya. Aneh. Apa memang mereka maunya seperti itu karena kan mereka gede-gede tuh. Bisa. Oh, per langkah tuh Per berapa? langkah. 10 kilo Mas. 10 kilo. Itu pahala ke masjid sedikit itu Mas. Sama ini yang dia renang itu kayak tsunami. Oh iya. Iya. Kayak gede banget ya, padahal pas dia tiduran sama mobil aja ya nggak beda jauh lah, maksudnya. Lah, dia kan segede ini doang. Kolosium. Tapi ketika di laut tuh kayak anjir gede banget ya. Kakinya panjang Mas. Kenapa mereka memilih tempat kolosium bukan stadion GBK? Mak gua belum jadi. Kolosium gede Mas. Oh, lebih gede dari Mago. Betul. Kolosium tuh kalau nggak salah dua lapangan sepak bola nggak sih? Oh iya. Loh, Nggak usah. dari stadion 2 kali. Ini Mago tambah Krida. Oh, tambah ini SSA Mas. Oh. Mak gua. Nanti di zoom jadi tanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ini baca dewi. Maca dhewe iki. Tak wacoki Mas. Tak wacoki, Mas. Mumet ya baca dewi. Yang pertama, bagaimana kualitas efek CGI dalam film ini? Ngeri sih, ngeri. Itu menurutku visualnya enak banget lah, kayak realnya tuh dapet. Kayak ya minim lah, kayak ada CGI yang maksa kan. Ya. Nah ini tuh menurutku Aku langsung kepikiran Indosiar. Naga Indosiar. Kayak Indonesia di sini nih. Tapi tahu nggak, aku paling suka CGI-nya tuh pas momen selebrasinya Godzilla. Itu paling suka. Habis ngalahin terus selebrasi. Cuman sayangnya Simo itu nggak ikutan gitu loh. Kan dia masih bingung termasuknya. Iya sih, tapi kayak Apa yang bagus terjadi? gitu loh. Kayak yang Godzilla merah ke atas, Simo biru ke atas. Yang gitu. selebrasi kan Kong Blue. Ya, kau kan Yang ada gini doang tuh, ngangkat kapak doang gini. Terus si Godzilla ke atas. Perusahaan. pertanyaan berikutnya. Apa yang paling kamu suka dari film ini? Aku tadi Aku sama, udah CGI tadi. sih, gila sih itu. CGI-nya emang Wah, Nggak ada obat. itu pokoknya dari trailernya film ini keluar, aku kan udah nonton trailernya doang. Cuman kalau filmnya baru kemarin 3 hari yang lalu ya Mas ya. Itu bener-bener buat aku excited karena si Godzilla-nya ini berubah warna. Yang emang dari awal karakteristiknya dia itu biru karena itu nuklir kan. Terus karena dia gabungin antara tenaga matahari juga, terus dijadiin nuklir sama si Pink Leviathan, jadinya gitu merah, oranye sama biru bercampur jadi pink, bener gitu. iya sih. Gila sih. Ya kombinasinya tepat lah ya. Betul. Apa namanya? Bagian yang paling suka tadi ya. Laser beamnya Godzilla. Simo. Ya enggak? Simo. Ya, Simo. Enggak, sebenarnya kita tuh suka semuanya karena apa?
apa ya? Punya karakter masing-masing. Bukan apa ya, mencerminkan inner child yang kita suka. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Monster kekuatan kayak imajinasinya cowok-cowok itu kayak wah keren gitu. Ultraman. Ultraman Oh, kayak gitu. Dragon Ball mas lagi mas kan. Itu. Kayak, ya bagus semuanya gitu. Nggak ada yang minus ya, sementara ini. Cuman ini sih Memanjakan mata sih. visualnya aja beberapa ya kan. Dari shoot ke shootnya. Ya penyampaiannya aja, mungkin kan nggak semuanya maksimal juga kan. Betul. Ya itu ya, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Boleh. Nah, apakah ada bagian yang menurutmu kurang menarik atau membingungkan? Ya itu tadi Apa tuh? yang membingungkan waktu Godzilla di piramid tadi. Oh. Nanti dari penyampaian Lu langsung tiba-tiba piramid. movement atau kayak gitu, shoot by shootnya. Kalau orang yang teliti banget sih kayak kok tiba-tiba di sini padahal tadi di Mesir gitu. Oh, Kalau iya. misalnya orang nggak anu mungkin Bingung juga ya. iya sih. Dia pindah-pindah ya kan, dia cut kayak ya udah cut aja gitu. Atau mungkin itu ngurus durasi. Kalau kurang menarik sih kalau aku di karakteristiknya si siapa yang awal-awal mecahin tanda SOS tuh siapa sih? Yang bawa kamera terus tuh. Oh, itu Sopo loh, yang dia radio tau, penyiar tau. Itu menurutku kurang menarik sih di karakter. Kayak ganggu nggak sih jatuhnya? Iya. Yang bawa kamera terus. Oh, sih. Iya sih. Iya sih. Gitu. Hal Oke, mungkin daripada kita ngobrol kepanjangan langsung lanjut aja ya. Rekomendasi, apakah film ini layak ditonton oleh penggemar Monsterverse? Kalau aku sih like aja ya, karena mereka lebih berfokus ke monsternya ya, nggak kebanyakan ke manusianya. Manusia cuma kayak pelengkap penjelasan gitu aja. Kalau di monsternya lebih ke Ya, betul. action adegan di pertarungan ngancurin gedung segala macem bla bla Kalau nggak ada bla. manusia, kita nggak paham mereka ngomong apa. Nah betul. Soalnya nggak ada translate-nya. Betul. Ada satu adegan yang aku bingung, si monster kecil sama Kongnya ngobrol. Oh, yang kecilnya itu ya? Aku ngomong, ini editornya piye, nggak ngasih translate nih. Nulis skripnya gimana? Iya sih. Oh, iya. Dubbingnya ya gimana ya? Nulis skripnya tuh, Kong. Tidak. Udah lah. Udah serah CGI-nya. Ya layak sih, karena ya Godzilla sama film Godzilla ini juga termasuk jajaran film-film monster yang top tier lah di saat ini ya. udah punya nama. Iya, Iya betul. Mungkin emang dia citranya udah kebentuk dari si ini ya, Godzilla T-Rex tadi. Itu bener-bener Monsterverse pertama termasuknya tuh dia Amerika ada munculin Godzilla yang udah dimodifikasi segala macem, terus di istilahnya dipublikasikan ke hal yang berbeda lagi gitu. Yang akhirnya kita nggak tahu kalau Godzilla di Jepang sama di Amerika tuh ternyata sama sebenarnya, cuma beda cipta aja. Ini apa Mungkin- nih lanjut? Skor. Menurut kalian berapa sih skor buat film ini? 8,5 Hah? 8,5 Dari 10. dari 10. Ntar ada yang ngamuk guys. 7,5 berarti. Justru Kenapa? karena visualnya tadi mas. Iya, kurang suka. Ada Simo loh mas, mas. Iya, kenapa nih? Nego ya. Ditawar. Nek Mas Hal berapa? Aku 9,5 per 10. Gua favorit. Karena memenuhi jiwa inner child sekali. Visual efek dan imajinasi wah bagus. Iya. Nek Bang Dik Keren ini 8,5 sih, 8 Pam. dari 10. Paham. apa Pam? Mas Kan Pam. Mas Pam. Oh Mas Pam, oh iya Mas Pam ya. Terakhir tuh. Adikmu po? Dan Apa nih yang terakhir? Pesan Pesan moral dari film ini apa sih emang? satu mau- apa gimana? Enggak. Salah satu aja sih. Kalau Atau, sih aku sih belum terlalu dapat ya pesan moralnya ya. Tapi kalau tadi kan udah kita sempat diskusi ya, maksudnya pesan moral dari film yang akan kita bahas ini
nyampein apa sih? Menyampaikan tentang suku Iwi itu telepati, Mas. Pesan moral bang, pesan moral. Apa ya pesan moral? Mas Al mungkin bisa menjelaskan bang terfavorit dari filmnya. Jangan memelihara Godzilla. Melihara titan-titan besar tuh berbahaya. Tadi katanya apa? Jangan kebanyakan apa? Energi apa? Jangan kebanyakan listrik. Jangan Bukan kebanyakan listrik. Apa? Apa Nuklir. tuh? Nuklir. Lah kan emang manusia jangan sama nuklir mati. Kita cuy. Kita kan ngisep radiasi mati. Hah? Kan nuklir nih. Kan Godzilla nuklir. Nah, nuklir kan dia menyebarkan radiasi. Oh, Kalau di kehidupan nyata. Heeh. Kalau kita ngirup aja kan udah mati. Oh, berarti kalau misalnya nggak ada Godzilla kita mati itu. Lo kira nggak ada yang ngisep. yang Bu, ngisep Mas. yang ngisep Godzilla. Yang ngisep Godzilla. Berarti bener dong pelihara Godzilla dong. Biar Godzilla biar di sekitar rumah tuh nggak ada radiasi. Nah, nggak ada radiasi hancur semua Ditahan rumah. sama Godzilla. Tapi kan nuklir juga energi masa depan bro. Betul. Kalau memelihara Godzilla ntar energi masa depan gimana? Abis dimakan Godzilla. Pesan moral dari Sama aku. Oh, apa? Silakan. Pasti lucu nih. Kudu sih. Orang gitu. Pesan moral. Langsung penutupan aja mas. Oh alah weh. Iya apa sih? Apa-apa. Ya udah. Oke, buat sesi kali ini kita udah capek. Kita coba nanti kita kalau ada referensi film kembali lagi jangan lupa komen di bawah. Menurut kalian film berikutnya apa sih? Kasih pilihan dong. Ya, kita nunggu di komentar aja Oh sih. gitu, diskusi ya. Nanti kita diskusi. Ya usahain komentar ya, karena nggak komentar kita pilih sendiri aja. Nanti pas mandi yang komentar. Ya udah. Nah, Itu Sekian aja dari dari kita. Saya Mas Pem. Saya Mas Dan. Saya Halo. Ayo Mas Gil. Kita pamit undur diri. Bye bye. Bye bye.